aksiologis, informasi perpustakaan dan masyarakat. Tapi sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Tadenu Rajma, beserta rekan saya Dinda Roma. Saya Naila juga Priyanti Aladizia. Sebelum mulai penjelasan, kami akan beri cuplikan video mengenai materi. How the materials move from library to user is a hidden and underappreciated process involving many different people. Every library requested, book will go into a page several times per day. With the paging list in hand, a library page or circulation employee will locate the book on the library shelf and place the book on a cart which will be taken to the circulation workroom. There, the book will be scanned and a transit slip will be placed in the book. Then the book will be placed in a delivery bin. Once or twice a day, a delivery courier will come by the library branch and pick up all the delivery bins. The delivery courier picks up and drops off bins on a regular delivery route every day. When the bin arrives at its destination, another page will unpack the bin and scan each book. If a book is on hold, a hold shelf slip will be printed and placed inside the book. Then the book will finally be put on the hold shelf ready for pickup. When the book is checked out, the book will be scanned one last time. This scan adds it to the library user's account and tracks the checkout date. When the book is returned in the book drop, a page or circulation employee will scan each item. This scan removes it from the library user's account and checks it back into the library branch's location. The book will then have a condition inspection. If the book is found to be damaged, it may be withdrawn. If the book has another hold on it when it is returned, a new transit or hold shelf slip will be printed at this time, and then it will be sent to its next destination. If the item is not on hold, it will be sorted and placed on a cart. Then a library page will place the book back on the library shelf, where it's ready for the next avid reader. When library materials reach the end of their life, they are withdrawn from the library collection. Withdrawn items are frequently sold and handed. Berikut adalah daftar isi mengenai yang akan kami bahas. Lanjut. Untuk materi pertama yaitu aspek aksiologis. Aksiologis ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya aksios itu nilai dan logos itu artinya ilmu atau disebut dengan istilah hakikat nilai. Aksiologis pada pengertian luas itu merupakan studi tentang arti nilai yang berkaitan dengan dua aspek utama yaitu etika dan estetika. Kemudian menurut pendapat lain yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologis adalah penggunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai khususnya tentang etika. Kemudian menurut Surya Sumantri, di sini mendefinisikan bahwa aksiologis adalah sebagai teori nilai yang berkaitan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Kemudian menurut Wibisono yang dikutip oleh Surajio pada tahun 2007, aksiologis adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral sebagai dasar normatif penelitian serta penerapan ilmu. Kemudian, peranan implikasi aksiologis dalam pendidikan adalah untuk menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik. Nilai-nilai tersebut dapat dimuat dalam kurikulum pendidikan Islam, yaitu yang pertama mengandung petunjuk akhlak. Kemudian yang kedua mengandung upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di bumi dan kebahagiaan di akhirat. Dan yang ketiga mengandung usaha keras untuk meraih kehidupan yang baik di dunia. Dan yang keempat yaitu mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Next, materi berikutnya yaitu mengenai sistem informasi. Sistem informasi sendiri adalah kumpulan komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan kegiatan organisasi. Adapun pengertian sistem informasi menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut
Hutahayaan. Ya, sistem informasi adalah suatu sistem yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi yang bersifat manajerial dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua yaitu menurut O'Brien, yaitu sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Lalu yang ketiga yaitu menurut Mulyanto, sistem informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan utama sistem informasi ini adalah mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan komunikasi, dan menyediakan cara terstruktur untuk menyimpan, mengelola, serta melindungi data penting. Lalu pada materi ketiga yaitu sistem informasi perpustakaan. Adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola berbagai aspek operasional perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan ini juga memiliki pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Bailing, sistem informasi perpustakaan adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan masa pinjam buku, dan pembuatan laporan harian, bulanan, ataupun tahunan guna mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan dari suatu organisasi. Lalu yang kedua yaitu menurut Arianto dan Irianto, sistem informasi perpustakaan ini adalah suatu perangkat yang digunakan dalam pengelolaan perpustakaan yang bertujuan untuk membantu administrasi perpustakaan. Nah, biar nggak boring dan asik sendiri, jadi kita ice breaking dulu kali ya. Ice breakingnya kali ini beda dari yang kemarin. Kalian bisa membaca sendiri. Cluenya itu menyentuh itu touching, tapi touching itu nggak touching. Baju itu touching, celana itu nggak touching. Pertanyaannya, meja itu touching, kursi itu nggak touching. Ya. Cluenya menyentuh itu touching, touching itu nggak touching. Perhatikan cluenya. Laptop itu touching, keyboard itu touching. Pertanyaannya, botol itu? Coba ulang. Satu, dua, tiga. Ya. Satu pertanyaan lagi. Cluenya diperhatikan. Sepatu itu touching, sendal itu nggak touching. Pertanyaannya, jendela itu? Ya. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manfaat dan fungsi perpustakaan bagi masyarakat. Nah, yang pertama yaitu akses luas ke pengetahuan. Nah, dimaksudkan di sini perpustakaan menyediakan akses ke berbagai jenis literatur dan juga sumber pengetahuan. Lalu yang kedua yaitu pengembangan literasi dan juga keterampilan membaca. Nah, perpustakaan membantu meningkatkan kemampuan membaca dan memahami teks. Yang ketiga yaitu penguatan keterampilan dan pengembangan. Nah, di sini dimaksud
dimaksudkan pengguna dapat belajar cara mencari informasi dengan efektif. Lalu yang terakhir yaitu pembentukan kebiasaan belajar seumur hidup. Di sini dimaksudkan perpustakaan membantu kebiasaan belajar dengan menyediakan akses sumber pengetahuan. Selanjutnya yaitu hubungan antara masyarakat dan juga perpustakaan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu akses informasi. Akses informasi sendiri yaitu perpustakaan menyediakan akses gratis sumber informasi seperti buku, jurnal ilmiah, dan database online yang memungkinkan anggota masyarakat atau seluruh masyarakat ini bisa mengakses pengetahuan dan juga informasi yang mungkin mereka tidak dapat jangkau sendiri. Lalu yang kedua yaitu edukasi dan pembelajaran sepanjang hayat, yaitu perpustakaan sering mengadakan program edukasi yang ditujukan untuk semua usia. Program ini mendorong kebiasaan membaca dan belajar sepanjang hayat. Lalu yang ketiga yaitu inklusi sosial. Inklusi sosial sendiri yaitu perpustakaan berfungsi sebagai tempat inklusif yang terbuka bagi semua orang tanpa memandang latar belakang ekonomi, budaya, ataupun latar belakang sosial. Lalu yang terakhir yaitu pelestarian budaya. Pelestarian budaya sendiri yaitu koleksi aksi perpustakaan seringkali mencakup dokumen, foto, artefak, ataupun peta yang mencerminkan sejarah dan juga budaya komunitas. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu perpustakaan merupakan sistem informasi yang di dalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian, dan penyajian serta penyebaran informasi. Kemudian sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Kemudian, suatu sistem informasi pada dasarnya dibangun agar kegiatan pada suatu organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila pada saat penyampaian materi kami ada salah kata ataupun kata yang menyinggung bagi kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum